Mungkin bisa ditanyakan ke kuasa hukumnya langsung. Enggak, saya hanya ingin untuk me-recall, memanggil kembali bagaimana proses ini. Apakah setelah kejadian, setelah damai itu sempat lapor ke polisi? Mungkin Mbak Dinda ingat kapan lapornya? Atau bahkan sudah diproses atau tidak diproses? Kami ingin tahu apakah proses hukumnya berjalan atau Dilapornya tidak. pada tanggal 22. Lapor langsung tanggal 22 di hari yang sama ya berarti ya? Iya. Dan sudah sempat diproses? Sudah sempat diperiksa atau divisum korban, Ken? Sudah divisum, langsung dibawa ke rumah sakit juga, dan langsung diperiksa untuk BAP. Sudah di BAP ya. Saya ingin ke Pak Kabid Humas terlebih dahulu. Pak Kabid, Pak Hadi, ini berarti sudah sempat dilaporkan ke pihak kepolisian, sudah divisum, sudah di BAP, kemudian yang menjadi pertanyaan publik dan pertanyaan kami juga malam hari ini, apa yang membuat prosesnya kemudian lama, Pak? Walaupun kita sempat mendengarkan karena saksi korban keluar negeri, apalagi ditunggu setelah mendapatkan keterangan BAP dan hasil visum. Ya, jadi dapat kami jelaskan kembali bahwa kasus ini ada 2 laporan polisi yang diterima oleh Polrestabes Medan. Laporan polisi pertama, pelapornya itu adalah Ken Admiral, itu di tanggal 22 Desember 2022. Kemudian besoknya di tanggal 23 itu juga ada laporan polisi yang pelapornya adalah Saudara Aditya Hasibuan. Jadi 2 laporan polisi dengan peristiwa yang sama, tempat atau lokasi TKP-nya pun juga sama, hanya cerita atau kronologis yang disampaikan dari masing-masing kedua pelapor ini berbeda. Itu yang pertama. Kemudian tentu penyidik sudah mengambil langkah-langkah karena mengingat ini adalah 2 laporan polisi yang berbeda laporan kronologisnya, penyidik tentu berhati-hati di dalam memproses guna memfaktakan kebenaran dari 2 laporan polisi yang diterima oleh Polrestabes Medan. Nah, adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polrestabes Medan dalam hal ini penyidik Reserse Kriminal Umum itu adalah melakukan olah TKP, kemudian permintaan visum, kemudian juga memeriksa saksi-saksi. Timeline-nya sudah sangat jelas sekali dari mulai terima laporan, kemudian sampai dengan bulan Januari itu mereka melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di lokasi, termasuk juga terlapor dari Saudara Aditya untuk pelaporan pertama dengan pelapornya Ken Admiral. Nah, kemudian memang betul kami sampaikan bahwa Saudara Ken Admiral ini belum dimintai keterangan secara utuh dalam kapasitasnya sebagai saksi korban. Namun demikian, penyidik Polrestabes terus melanjutkan proses dari laporan pertama ini yang dilakukan oleh Ken Admiral. Di tanggal 7 Februari, penyidik sudah menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Itu. Kemudian yang berikutnya, ibu dari Ken Admiral ini merasakan bahwa proses penanganan yang dilakukan oleh Polrestabes Medan itu belum maksimal. Nah, itu direspon oleh Bapak Kapolda untuk ditindaklanjuti. Halo? Pak Hadi, belum maksimalnya kenapa? Pihak keluarga merasakan itu kenapa? Setelah naik ke tingkat penyidikan harusnya sudah ada tersangka ya? Apakah sudah ada tersangka saat itu? Iya, karena dinilai oleh ibu belum ada pemeriksaan lanjutan atau ada mungkin keterlambatan dan lain sebagainya, itu mungkin penilaian dari beliaunya. Namun demikian itu kan direspon oleh kita, oleh Bapak Kapolda dengan langsung pada tanggal 24 Februari itu dilakukan gelar perkara penyidik Polda dan penyidik Polrestabes Medan. Dan direkomendasikan proses penanganannya lebih lanjut itu ditarik ke Polda Sumatera Utara. Mengingat tadi yang di awal adalah ada 2 laporan polisi yang
diterima oleh Polrestabes Medan. Baik, Pak Di Hadi. tanggal 28 Maret, itu penyidik sudah melakukan pemeriksaan tambahan, lanjutan terkait dengan peristiwa yang pertama dilaporkan oleh Ken Admiral itu. Baik, Sehingga Pak Hadi. sampai dengan tanggal 23 April kemarin, hari Minggu, kita baru bisa Minta keterangan, mendapatkan keterangan secara utuh dari Saudara Ken Admiral, mengingat yang bersangkutan kan selama ini studi Baik. di Inggris ya. Jadi Pak kita Kabit. baru bisa mendapatkan di tanggal 23 April itu. Dan Ya. 23 Pak April Kabit, itu boleh ditahan dulu karena sebentar? penyidik mengetahui bahwa waktu sangat terbatas bagi Ken Admiral berada di Indonesia, kita maraton melakukan pemeriksaan itu, dan tanggal 25 kita menetapkan tersangka, kemudian langsung juga melakukan penahanan. Oke, Seperti baik, itu Mbak, Pak Kabit, untuk sebentar. kronologis ataupun timeline yang sudah kita Ya, lakukan. baik, ditahan dulu Pak, kita akan lanjutkan nanti, tapi kami harus jeda dulu sejenak. Dosisnya akan kembali sesaat lagi.